Saat ibu berkata kamu sudah bukan anakku lagi karena dosa ini, Rea sambil menunjuk pintu rumah dengan tangan gemetar karena keyakinan agamanya, hati Rea hancur berkeping-keping. Dengan mata basah, ia meninggalkan rumah keluarga Muslim di Yogyakarta malam itu juga, tidak tahu bahwa perjalanan panjang menuju penerimaan diri baru saja dimulai. Udara malam di kampung terasa dingin, adzan Isya masih bergema dari masjid kecil di ujung gang, tapi bagi Rea, suara itu kini seperti tuduhan. Ia menenteng tas ransel berisi baju seadanya, kaki melangkah gontai melewati rumah-rumah tetangga yang lampunya masih menyala. Ibu Siti, wanita berhijab ketat yang selalu mengajarkannya sholat 5 waktu sejak kecil, kini memandangnya seperti orang asing. Pergi. Jangan pernah kembali sampai kamu bertobat, kata ibu lagi, suaranya pecah tapi tegas. Ayah hanya diam di kursi, kepala tertunduk, tangan memegang tasbih. Rea tahu ini bukan sekadar amarah. Ini karena keyakinan yang selama ini menjadi pondasi keluarga mereka. Sejak kecil, Rea diajarkan bahwa laki-laki harus menikah dengan perempuan, bahwa menyukai sesama jenis adalah dosa besar. Tapi perasaan itu tumbuh diam-diam, seperti akar yang tak terlihat. Di sekolah pesantren dulu, ia berusaha menekannya dengan membaca Al-Quran lebih banyak, tapi semakin ia berusaha, semakin jelas bahwa dirinya berbeda. Malam ini, setelah bertahun-tahun menyembunyikan, ia akhirnya bicara. Ibu, aku gay. Aku mencintai laki-laki. Kata-kata itu keluar begitu saja saat makan malam, dan dunia runtuh. Ibu langsung berdiri, piring berjatuhan. Sekarang, Rea berdiri di terminal bus, membeli tiket ke Jakarta dengan uang tabungan kecil. Bus malam berangkat, lampu kota Yogyakarta memudar di belakang. Di dalam bus yang penuh penumpang, Rea duduk di kursi belakang, kepala bersandar ke jendela. Air matanya mengalir pelan. Apa yang akan terjadi padanya? Ia tak punya saudara di Jakarta, hanya alamat kos murah dari teman lama di grup online yang jarang ia buka. Malam itu, ia tiba di Jakarta saat ajar menyingsing. Udara panas, bau knalpot, dan keramaian stasiun Gambir menyambutnya. Ia berjalan kaki mencari kos di kawasan Tanah Abang, tas ransel terasa berat di pundak. Pemilik kos, seorang ibu parubaya, memandangnya curiga tapi menerima uang muka. Kamar kecil berukuran 3 meter, hanya kasur tipis dan kipas angin rusak. Rea duduk di lantai, memeluk lutut. Apa yang aku lakukan, gumamnya. Kenangan ibu memasak opor ayam untuk lebaran, ayah mengajak sholat berjamaah, semuanya berputar di kepala. Tapi ia tak bisa kembali. Malam pertama di Jakarta, Rea tak bisa tidur. Suara motor dan klakson dari luar terus mengingatkannya bahwa hidupnya kini sendirian. Pagi harinya ia keluar mencari kerja. Dengan ijazah, pilihan terbatas. Ia melamar sebagai pelayan di warung makan Padang dekat Monas. Bosnya, Pak Hadi, menerima karena Rea rajin dan sopan. Hari-hari pertama berlalu dalam rutinitas, bangun pagi, sholat subuh sendirian di kamar, kerja sampai malam. Tapi di dalam hati ada lubang besar. Ia mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar membencinya seperti yang ibu katakan. Di warung ada karyawan lain bernama Budi yang ramah. Budi sering mengajak ngobrol saat istirahat. Kamu dari mana, Re? Kelihatan baru di Jakarta, tanya Budi suatu sore sambil merokok di belakang warung. Rea ragu tapi akhirnya cerita sedikit. Budi tersenyum tipis, hidup di kota besar memang berat, apalagi kalau ada masalah keluarga. Rea tak tahu bahwa Budi juga menyimpan rahasia sama. Minggu pertama berlalu, Rea mulai merasa sedikit lega.
Tapi setiap malam, mimpi tentang ibu yang menangis memanggil namanya selalu datang. Ia bangun berkeringat, bertanya pada diri sendiri, apakah aku salah karena mencintai dengan cara ini? Pagi itu Rea berangkat kerja lebih awal, hujan deras mengguyur Jakarta. Ia berlari kecil menuju halte bus, baju seragam pelayan sudah basah. Di warung Pak Hadi memarahinya karena terlambat 5 menit. Kota ini tak ampun nak, kata bosnya sambil menyodorkan sapu. Rea mengangguk, membersihkan meja dengan cepat. Siang harinya, pelanggan ramai. Seorang pria berjas kantor memesan rendang dan es teh, matanya sesekali melirik Rea. Rea merasa tidak nyaman, tapi ia tersenyum profesional. Setelah pria itu pergi, Budi mendekat, itu bos perusahaan besar, sering ke sini. Hati-hati ya, Re. Malamnya, setelah tutup warung, Budi mengajak Rea makan mie ayam di pinggir jalan. Mereka duduk di bangku plastik, angin malam bertiup. Kamu kelihatan sedih terus. Cerita dong, kata Budi pelan. Rea ragu lama, tapi akhirnya menceritakan semuanya, pengusiran, keyakinan agama ibu, perasaan yang tak bisa ia ubah. Budi diam lama, lalu berkata, aku mengerti, Re. Aku juga seperti itu. Tapi aku pilih diam. Rea terkejut. Ternyata Budi juga gay, tapi menyembunyikannya demi keluarga di kampung. Percakapan itu membuat Rea merasa tidak sendiri lagi. Mereka mulai sering bertemu setelah kerja, berbagi cerita kecil tentang mimpi dan ketakutan. Budi memperkenalkan Rea ke grup chat rahasia di aplikasi, tempat pria-pria seperti mereka saling dukung tanpa bertemu langsung. Di sana, Rea membaca kisah-kisah lain dari Surabaya, Bandung, bahkan Papua. Ia mulai belajar bahwa perjuangan ini bukan hanya miliknya. Tapi tekanan datang lagi. Ibu menelepon suatu malam, suara lemah, Rea, pulanglah. Ayah sakit. Tapi jangan bawa dosamu ke rumah ini. Rea menangis di kamar kos, tangan gemetar memegang ponsel. Ia tak pulang. Sebaliknya, ia mencari kerja sampingan sebagai kurir ojek online malam hari. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya lebih tenang. Suatu hari, di aplikasi chat, ia bertemu Rian. Rian seorang gurus di Jakarta Selatan, berusia 28 tahun, suaranya lembut saat Oice note. Mereka mulai chat setiap malam. Rian cerita tentang bagaimana ia dulu juga diusir keluarga tapi kini hidup mandiri. Rea merasa ada harapan. Minggu-minggu berlalu, Rea dan Budi semakin dekat sebagai sahabat. Budi mengajak Rea ke masjid kecil di pinggir kota, kita tetap bisa beribadah, Re. Tuhan lebih mengerti hati kita daripada manusia. Rea mulai sholat lagi, tapi kali ini dengan hati yang berbeda. Ia tak lagi memaksa diri berubah, hanya memohon kekuatan. Suatu sore, saat mengantar makanan, Rea melihat pasangan gay di taman bermain anak-anak. Mereka berpegangan tangan diam-diam, Rea tersenyum kecil, pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Bos warung mulai curiga melihat Rea dan Budi sering bersama. Kalian berdua aneh, kata Pak Hadi suatu hari. Rea dan Budi mulai menjaga jarak di kerja. Rea merasa dunia semakin sempit. Di kos, ia menulis surat untuk ibu yang tak pernah ia kirim. Ibu, aku masih mencintaimu. Tapi aku juga mencintai diriku sendiri. Air mata menetes ke kertas. Jakarta yang dulu asing kini terasa seperti rumah baru yang rapuh. Rea tahu perjuangan baru saja dimulai. Chat dengan Rian semakin intens. Suatu malam, Rian mengajak bertemu di kai kecil di Kemang. Rea gugup sepanjang jalan, baju terbaiknya dipakai.
Saat melihat Rian duduk di sudut, senyumnya hangat, Rea merasa jantung berdegup kencang. "Kamu lebih tampan dari Otoproil," kata Rian sambil tertawa. Mereka ngobrol berjam-jam tentang mimpi, keluarga, dan bagaimana agama membentuk mereka. Rian cerita tentang masa kecil di Bandung, bagaimana ia dulu mencoba terapi penyembuhan yang gagal. Rea mendengarkan, merasa dipahami. Malam itu berakhir dengan pelukan singkat di depan Kai. Rea pulang dengan hati berbunga. Hubungan mereka berkembang pelan. Rian mengajak Rea ke rumahnya di apartemen kecil, memasak nasi goreng sederhana. Mereka nonton film Indonesia lama, tertawa bersama. Rea merasa untuk pertama kalinya ada orang yang menerima dirinya apa adanya. Tapi konflik muncul saat Budi menelepon. "Re, hati-hati. Ada gosip di warung bahwa kamu begitu." Pak Hadi mulai tanya-tanya. Rea panik. Ia takut kehilangan pekerjaan. Rian menenangkannya, "Kita hadapi bersama." Suatu akhir pekan, mereka pergi ke Pantai Ancol naik kereta. Di sana, di antara keramaian, Rea berani memegang tangan Rian sebentar. Rasa bahagia itu luar biasa. Tapi saat kembali, ada pesan dari ibu ayah Stroke. "Pulanglah, Rea. Tapi jangan bawa temanmu yang aneh." Rea tak tidur semalaman. Ia cerita ke Rian dan Rian bilang, "Kamu yang pilih, Re. Aku dukung apapun." Rea memutuskan tetap di Jakarta. Di warung, Pak Hadi memanggil Rea ke belakang. "Kamu dan Budi, kalian berdua jangan bawa masalah ke sini. Aku punya anak kecil." Rea dipecat. Malam itu, ia menangis di bahu Rian. "Rian menawarkan kerja di sekolahku sebagai penjaga. Gaji kecil, tapi aman." Rea menerima. Kehidupan baru dimulai. Di sekolah, Rea bertemu anak-anak yang polos, mengingatkannya pada masa kecil. Rian mengajar dengan sabar, Rea membersihkan halaman. Mereka mulai merencanakan masa depan kecil-kecilan. Tapi Budi menelepon lagi, "Re, ada mantan teman kita yang tahu rahasiamu. Dia ancam akan cerita ke keluargamu." Rea gemetar. Pengkhianatan itu datang dari teman lama di grup chat yang iri. Rea dan Rian menghadapi bersama, memblokir nomor itu. Hubungan mereka semakin kuat. Suatu malam, Rian berkata, "Aku mencintaimu, Re. Kita lawan dunia ini." Rea tersenyum, pertama kalinya benar-benar bahagia. Tapi di Yogyakarta, Ibu Siti mulai sakit, batuk tak kunjung sembuh. Ia sering menangis sendirian, memandang Oto Rea kecil. Rea tak tahu itu. Tahun pertama bersama Rian berlalu seperti mimpi. Rea sekarang bekerja tetap di sekolah, gajinya cukup untuk kos yang lebih baik. Mereka pindah bersama ke apartemen kecil di Depok, hidup sederhana tapi penuh tawa. Rian mengajarkan Rea memasak, Rea mengajari Rian naik motor. Di akhir pekan, mereka pergi ke taman atau masjid kecil untuk sholat Jumat. Rea masih beribadah, tapi kini dengan keyakinan baru bahwa Tuhan melihat hati, bukan label. Tapi ujian datang lagi. Saudara Rian dari Bandung datang berkunjung, tahu rahasia mereka. "Kamu gila, Rian. Keluarga kita malu," kata kakak Rian marah. Rian membela Rea, "Ini hidupku. Kakak itu pergi dengan ancaman tak akan memberi warisan." Rea merasa bersalah, "Mungkin aku harus pergi." Rian memeluknya, "Kita bersama." Di sekolah, ada guru lain yang curiga. Gosip menyebar pelan. Rea dan Rian harus lebih hati-hati. Suatu hari, Rea menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Itu ayahnya. "Ibu sakit parah, Rea.
kanker. Ia memanggil namamu setiap malam. Rea jatuh ke lantai. Rian menenangkannya, pulanglah, Re. Aku ikut doa. Rea pergi sendirian ke Yogyakarta. Di rumah lama, ibu terbaring di ranjang, wajah pucat. Rea, kamu datang, bisik ibu. Mereka bicara panjang, air mata mengalir. Ibu masih tak menerima, tapi ada kerinduan. Rea pulang ke Jakarta dengan hati campur aduk. Hubungan dengan Rian diuji lagi saat Rea depresi. Ia sering diam, memikirkan ibu. Rian, sabar, kita lewati ini. Mereka berkorban, Rian ambil kerja sampingan mengajar priat agar Rea bisa kirim uang ke ibu tanpa ketahuan. Rea belajar lebih dalam tentang diri sendiri, membaca buku tentang identitas di perpustakaan. Ia mulai menulis diari, mencatat perasaan. Persahabatan dengan Budi tetap, meski Budi kini pindah ke Surabaya. Suatu malam, Rea dan Rian bertengkar kecil karena Rea terlalu memikirkan masa lalu. Aku tak mau kamu terus tersiksa, kata Rian. Rea menangis, meminta maaf. Mereka berdamai dengan pelukan panjang. Tahun kedua, Rea merasa tumbuh. Ia tak lagi takut pada label gay. Ia menerima diri, meski masyarakat masih menolak. Rian menjadi kekuatannya. Tapi bayang-bayang penyakit ibu terus menghantui. Rea sering kirim uang lewat saudara jauh. Ibu mulai bertanya pada tetangga tentang anaknya di Jakarta. Rea tak tahu bahwa ibu mulai menyesal diam-diam di Jakarta, kehidupan mereka stabil. Mereka merencanakan liburan kecil ke Bali, tempat lebih terbuka. Di pantai Kuta, mereka berjalan berpegangan tangan saat malam, merasa bebas. Rea berbisik, terima kasih sudah ada untukku. Rian tersenyum, selamanya. Tapi di balik kebahagiaan, ada badai yang mendekat. 10 tahun berlalu sejak Rea diusir. Kini Rea berusia 32, bekerja sebagai koordinator sekolah. Rian sudah kepala sekolah kecil. Mereka punya apartemen sendiri di Jakarta Selatan, hidup tenang dengan 2 kucing peliharaan. Rea sering mengirim uang ke Yogyakarta lewat tetangga, tanpa nama. Ibu Siti kini 58 tahun, kanker yang dulu sudah dioperasi tapi kambuh lagi. Ayah sudah meninggal 2 tahun lalu. Ibu sering duduk di teras, memandang oto Rea kecil, air mata jatuh. Makan ibu, nak, gumamnya sendirian. Tetangga bercerita bahwa ibu mulai mencari Rea lewat kenalan lama. Rea tak tahu. Di Jakarta, Rea dan Rian merayakan ulang tahun bersama teman-teman kecil dari komunitas. Budi datang dari Surabaya, cerita tentang hidupnya yang kini lebih damai. Malam itu penuh tawa. Tapi pagi harinya, Rea mendapat telepon dari nomor Yogyakarta. Ini tetangga. Ibu Siti sakit parah. Ya, minta kamu pulang. Rea gemetar. Rian langsung packing tas. Aku ikut, Re. Mereka naik kereta malam. Di rumah lama, ibu terbaring lemah di rumah sakit kecil. Saat melihat Rea, ibu menangis deras. Rea, anakku, ibu salah. Rea memegang tangan ibu, air mata tak terbendung. Ibu cerita bagaimana selama bertahun-tahun ia menyesal, membaca buku tentang kesehatan jiwa, bertanya pada ustadz yang lebih terbuka. Ibu pikir agama harus membenci, tapi Tuhan ajarkan kasih sayang. Rea menceritakan perjalanannya, tentang Rian yang berdiri di luar ruangan. Ibu meminta bertemu Rian. Pertemuan itu penuh air mata. Ibu memeluk Rian pelan, terima kasih jaga anak ibu. Rea merasa beban bertahun-tahun terangkat. Tapi ibu masih lemah. Rea dan Rian tinggal di Yogyakarta seminggu merawat ibu.
Mereka bicara panjang tentang masa lalu, tentang bagaimana definisi agama bisa berubah. Rea belajar memakan, ibu belajar menerima. Saat ibu mulai sembuh, Rea kembali ke Jakarta dengan hati lebih ringan. Tapi perjalanan belum selesai. Di Jakarta ada berita bahwa undang-undang baru tentang keluarga membuat hidup mereka lebih sulit. Rea dan Rian harus berjuang lagi untuk hak kecil mereka. Rea tumbuh menjadi pria yang lebih kuat, membantu anak muda di komunitas rahasia. Rian tetap menjadi tempat pulang. Ibu sekarang telepon rutin bertanya kabar Rian juga. Kehidupan berlanjut dengan harapan baru. Rea berdiri di balkon apartemen, memandang lampu Jakarta yang berkelap-kelip. 10 tahun perjuangan telah mengubahnya. Ibu kini sering datang ke Jakarta, tinggal di kamar tamu, memasak opor ayam kesukaan Rea dan Rian. Ibu belajar banyak, kata ibu suatu sore sambil minum teh. Rea tersenyum memeluk ibu. Rian bergabung, mereka bertiga tertawa. Tapi Rea tahu perjalanan ini belum usai. Di luar sana, masih banyak anak muda seperti dirinya dulu yang berjuang sendirian. Rea mulai menulis blog anonim tentang pengalaman berbagi kekuatan. Rian mendukung penuh. Suatu hari, mereka pergi ke pantai bersama ibu. Di sana, di bawah matahari terbenam, Rea dan Rian berjalan berpegangan tangan, ibu memandang dari jauh dengan senyum. Ibu bahagia melihat kalian, kata ibu. Rea merasa lengkap. Malam itu, di kamar hotel, Rea berpikir tentang segalanya, pengusiran, kesepian di Jakarta, cinta Rian, air mata ibu. Semua membentuk dirinya menjadi pria yang lebih bijak. Ia tak lagi marah pada agama atau masyarakat. Ia memilih hidup dengan kasih. Saat kereta kembali ke Jakarta, ibu memegang tangan Rea. Terima kasih sudah pulang, nak. Rea menjawab, ibu yang pulang ke hati aku. Kehidupan berlanjut dengan damai. Rea dan Rian merencanakan masa depan kecil, mungkin mengadopsi anak suatu hari. Ibu pulang ke Yogyakarta dengan hati ringan. Rea tahu, cinta keluarga memang bisa mengalahkan segala. Tapi ia juga tahu, perjuangan banyak orang lain masih panjang. Di balkon lagi, Rea berbisik pada angin malam, terima kasih, Tuhan, atas semua pelajaran. Benarkah keyakinan agama harus selalu mengalahkan cinta seorang ibu kepada anaknya? Benar atau salah?